kayak ada penunggunya di situ Mas. Iya. Pas saya buang air kecil di sini tuh ya. Di situ kayak ada orang yang ngintip gitu. Halo, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Suwo TV, teman-teman para pendaki gunung yang saya sayangi dan saya cintai. Kembali lagi bersama aku, pembawa acara Fat Mario, dan kali ini aku kedatangan seorang narasumber yang bernama Mas Ongky Brian. Narasumber ini akan bercerita tentang sedikit pengalamannya juga waktu pendakian di Gunung Tapak Bimo seperti part 1 kemarin. Jadi kami bersembilan termasuk Mas Ongky, dan ternyata Mas Ongky sendiri juga punya pengalaman mistis waktu melakukan pendakian tersebut. Sebelumnya kalian subscribe dulu channel Suwo TV dan tekan lonceng notifikasinya di bawah ini agar mendapatkan pemberitahuan terbaru di channel Suwo TV. Dan terima kasih yang sudah subscribe di channel Suwo TV. Baiklah, kita akan memulai ceritanya berikut ini. Halo Mas Ongky ya, Oke. Mas Ongky Brian, ya, bisa diperkenalkan dulu namanya. Ya, nama saya Ongky Brian Pradana. Oke, jadi Mas Ongky Brian ini salah satu tim pendaki juga, kami masih teman, jadi masih saudara juga. Jadi waktu bersembilan dulu Mas Ongky juga melakukan pendakian bersama-sama kami, dan pengalaman apa yang mengganjal intinya yang buat Mas Ongky merasa merinding atau gimana itu di pendakian Tapak Bimo pada tahun 2019 kemarin, bisa diceritakan? Ya, Mas Dio, terima kasih. Untuk pendakian Tapak Bimo yang kita pendaki itu, saya pribadi merasakan ada hal-hal yang ganjil, atau ya sebagian orang pasti sudah bisa merasakannya. Pas itu kita mendaki dari sore sekitar jam 3 itu, sampai dari pos 1 terus sampai puncak itu pos 5 itu menjelang maghrib. Ya, pos puncak ya. Iya, pos puncak. Terus di puncak itu sudah maghrib Mas ya. Ya, sudah menjelang maghrib. Menjelang maghrib. Pergantian dari siang ke sore itu. Jadi memang pendakian itu pendakian pertama saya, mendaki di puncak Manyutan. Ternyata di sana sudah ada rombongan pendaki lokal Mas ya. Ya, ada pendaki tiga orang itu. Ya, 3 orang itu. Terus saya sama tim membuat tenda di Tapak Bimonya itu Mas ya. Ya. Kebetulan di situ. Terus malamnya, seperti cerita menyambung dari Mas Adi kemarin, itu dari pribadi saya itu, sebelum Mas Adi terjadi kejadian yang diganggu, ya bisa dibilang diganggu Mas ya. Iya, diganggu Makhluk lain yang berada di situ. Itu sebelumnya itu kan kita membuat api unggun. Iya, pada bingung dulu. Membuat api unggun, terus kita masak, ngopi-ngopi di situ. Itu sebelah tenda itu ceritanya saya mau buang air kecil. Ya, mohon maaf, ini buang air kecil. Nah, pas di situ jadi di situ saya sudah merasakan merinding. Itu sudah malam Mas ya. Ya, sudah Sekitar 11 iya, mungkin ya. hampir tengah malam itu. Nah, terus di situ pas kita membuat api unggun itu, saya itu sudah merinding, tetapi saya juga kebelet gitu loh. Iya. Jadi merinding terus kebelet. Nah, Ya, merinding terus kebelet. Akhirnya mau nggak mau kan dibuang airnya gitu. Ya. Nah, terus waktu
aku mau banget kecil itu kan sekitar di di luar dari api unggun itu kan gelap semua karena itu masih hutan rimba. Jadi aku di situ itu sangat takut aslinya, tapi saya mau ngajak teman ya nggak enak Iya. karena ya buang air kecil itu. Terus saya nekat, terus di situ ada pohon besar. Jadi saya buang air kecil itu mohon maaf, buang air kecil itu eh, jalur ke menuju gua Jepang itu arahnya situ. Terus saya buang air kecil itu di situ saya sangat sudah gak enak sekali itu, Merasa merinding, ketakutan. merasa ketakutan. Sampai saya itu buang air kecil itu noleh ke teman-teman yang ada di perapian itu. Jadi saya buang ke situ, tapi saya sambil noleh sini pas buang itu gitu. Oke. Itu sangat dari pengalaman pribadi pas mendaki ke Manyutan seperti itu, Mas Rio. Berarti yang dirasakan ketika sudah malam Ya. itu buang air kecil itu merasakan ada sesuatu Iya, yang ya. yang mungkin ada yang dilihat Mas Ongki di situ atau gimana? Kalau untuk melihat sendiri itu saya tidak mempunyai keahlian khusus seperti melihat bentuknya seperti apa atau rupanya seperti apa, itu belum tidak bisa saya. Tapi saya bisa rasakan pada waktu itu. Merasakan kehadiran Iya, makhluk lain seperti itu. iya. Kayak merinding terus. Ya kalau bisa dibilang bahasanya di sini nasnis itu loh. Nasnis itu ragu-ragu gitu loh. Oke. Gitu. Jadi Seperti kayak ada penunggunya di situ, Mas. Iya. Pas. Oh, saya buang air kecil di sini lah. Di situ kayak ada orang yang ngintip gitu. berarti merasakan kehadiran Iya, di situ. betul. Betul sekali. Berarti memang tidak hanya kemarin di Persatu Mas Adi, Mas Plente kemarin aja yang merasakan, ternyata Mas Ongki waktu di situ kita buat api unggun bareng-bareng di situ ternyata juga merasakan juga. Iya, merasakan. Jadi ada gimana ya di situ di pojok itu, berarti di pojok yang sebelah agak ke timur itu. Iya, Itu pas. merasakan ada yang mengintip atau gimana gitu. Iya, betul sekali. Berarti Ya, perasaan saya pribadi saya itu seperti itu. Jadi pas nanti bisa dilihat di videonya ada tulisan menuju Gua Jepang itu loh, Mas. Oh, Kan iya, saya kan iya. di belakangnya itu agak naik itu. agak naik ya. Terus di situ kan ada pohon-pohon, Iya, itu kan masih rimba Iya. di situ. Oke. Terus akhirnya Mas Plente kejadian malamnya itu. Jadi Jadi nyambung gitu ya. ya ini menyambung dari cerita Mas Adi yang di part Di sebelumnya. pas satu kemarin. Oke. Jadi bisa saya garis bawahi, jika memang terjadi hal seperti itu kan kita memang situasinya memang di gunung dan posisi malam, Iya. apapun bisa terjadi. Ya. Jadi memang hal seperti itu memang Mas Ongki juga merasa ada yang mengintip ketika melakukan buang air kecil. Terus mungkin kejadian yang lain waktu malam itu selain itu apakah masih ada? Waktu malam itu terus pas kita tidur semua kan ada 2 tenda. Jadi di grup yang tenda saya itu kebetulan Mas Rio, Mas Adi sama yang satunya Mas Mas Yoga. Nah, Mas Adi itu kebetulan sebelah saya. Jadi Mas Adi itu di tengah saya. Sebelah itu terus sekitar jam 12. jam 12 sampai jam 1 lah, setengah 1-an. Nah, itu yang mendengar Mas Adi itu saya yang pertama. Jadi Mas Adi itu bisa saya peragakan gini. Seperti mau teriak-teriak gitu. Sebelumnya pelan terus besar gitu teriaknya. Terus meronta-ronta terus saya bangunkan dadanya. Mas gitu. Terus dia teriak
sampai bangun, Sampai sampai duduk dia. Oke. Jadi memang di situ jadi saksinya Mas Ongki jadi salah satu saksi yang ada di situ ya. Jadi langsung langsung tahu ketika Mas Adi kemarin juga teriak-teriak. Jadi Iya. itu memang menyambung dari ceritanya Mas Ongki yang sebelumnya tadi juga memang merasakan kehadiran sesosok makhluk lain mungkin yang berusaha untuk mungkin ikut atau melihat kita Iya. di situ. Ya memang mungkin di situ memang rumahnya kita Iya. tamu. Oke, kita mau jadi kalau ke gunung memang harus sopan, Ya. harus sopan, harus bertamu ketika bertamu itu ke gunung. Terus menyambung dari perjalanan yang lain, ketika kita tadi sudah membahas yang pada malamnya, kita kan paginya kan menuju Gua Jepang itu ya. Iya, betul. Jadi Gua Jepang itu sedikit mungkin bisa digambarkan kondisinya di sana dan merasakan apa. Saya sendiri kan juga masuk ke sana. Yang saya rasakan memang hawanya ya beda kan di dalam tanah gitu. Kalau Mas Ongki bisa memberi gambaran sedikit dari Gua Jepang itu. Ya, menurut pribadi saya itu kita masuk ke Gua Jepang itu kan dari tenda kita itu kan masih 1 kilo Mas ya. 1 kilometer. 1 kilo masih naik. Nah, terus kita masuk ke Gua Jepang itu saya kaget karena saya pertama kali mungkin ya. Ya. Saya bayangkan itu gua itu ya sudah seperti gua biasa, masuknya enak gitu. Nah ternyata masuknya sangat Sempit. sangat sempit sekali, sangat sempit. Karena memang pas zaman Jepang itu sampai sekarang kan sudah puluhan tahun. Ya, iya puluhan tahun memang. Puluhan tahun, jadi ada longsor apa ada kerusakan alam yang lain kita nggak tahu. Nah pas masuk itu saya kan terakhir di situ. Jadi saya sama Pak Bimo, Pak Pujo. Nah itu saya masuk terakhir. Tim yang lain sudah ke sana dulu, sudah masuk. Mungkin sudah pertengahan Mas ya. Iya, dari tengah. Nah di situ saya merasakan memang hawanya sangat beda. Nah pas masuk gua itu saya kaget. Iya. Banyak kelawar di situ. Di situ Ratusan. bahkan ribuan, sangat banyak sekali. Nah, di situ saya masuk. Nah, saya masuk bersama Pak Bimo kan sudah beberapa kali mendaki Manyutan. Jadi beliau memang sudah mungkin kurang lebih tahu sejarahnya Gua Jepang itu. Jadi memang Gua Jepang itu pas zaman Jepang itu memang di situ untuk persembunyian orang pribumi. orang pribumi pas perang. Nah terus di situ juga untuk saat ini kan di sekitar Gua Jepang itu panjangnya ada mungkin 50 meter. 50 meter itu ya. 70 meter mungkin ya. Mungkin Tidak terlalu panjang. oh iya. Nah di situ di pertengahan gua itu ada saya tanya ke Pak Bimo, Pak Bim ini apa Pak Bim? Nah di situ ada seperti ruangan sekitar tingginya ya 2 meter. Nah 2 meter itu terus ada ruangan lebarnya sekitar 1,5 meter persegi. Nah saya tanya di situ buat apa Pak Bim? Nah ternyata di situ itu untuk meditasi. Ada orang meditasi di situ. Berarti orang meditasi mungkin semedi lah. Ya. Seperti orang semedi. Nah semedi meditasi di situ atau topo bisa di. Ya, kalau bahasa Jawa topo. Ya topo. Topo di situ. Bahasa Indonesia ya meditasi atau semedi. Terus di Gua Jepang itu memang di situ sampai mungkin sampai sekarang itu masih ada orang-orang yang ya nglakoni bahasa Jawa ning nglakoni ning jerone gua niku. Ya, di dalam gua. Di dalam gua itu. Sampai di situ. Mungkin gua itu ada sejarah tentang perjuangan tapi juga ada sejarah mungkin tentang mistis. Karena di dalam gua situ auranya sangat
beda, sangat beda. sangat beda sama di luar Dan memang ruangan. kalau saya sendiri juga masuk itu kan hawanya juga, dan itu bahaya ya, bahaya kalau di musim penghujan ya. Ya, Kalau musim kemarau mungkin masih aman karena tanahnya yang atas itu keras. Tapi Ya. kalau musim penghujan mungkin di situ ya bahaya karena kan itu gua itu langsung di apa ya, tidak ada betonnya, tidak ada material apapun, langsung tanah. langsung tanah, Jadi Jadi buat manual. jadi buat yang nanti mungkin setelah ada video ini ada yang tertarik ke sana, kalau di musim penghujan direkomendasikan jangan masuk ya, karena bahaya Untuk kalau- keamanan. untuk keamanan. Jadi nanti kalau ada sesuatu itu pun saya ya keburu keluar aja, takut kalau sampai guanya itu ambruk gitu. Iya. Jadi kan bahaya langsung, kalau ambruk ya udah selesai Selesai di situ. kita nggak bisa ngapa-ngapain karena langsung blek gitu aja. Nggak bisa. Jadi kalau mengulik sejarah mungkin untuk persembunyian orang pribumi. Ya pas zaman Jepang itu. Tapi ya kalau bicara mistis saya yakin kok Iya. masih kuat sampai hari ini. Nah. Kalau tanpa sesuatu kan nggak mungkin kan. Iya betul Jadi, sekali. dan itu kan buatan ya. Iya, Kan buatan manusia. buatan manusia, bukan alami. Beda kalau sama gua yang alami yang dari batu-batuan. Jadi langsung tanah kan itu. Ya Strukturnya langsung tanah. Mungkin di situ kita tidak tahu di situ dulu ada kerja Rodi sampai meninggal di Iya. situ kan kita nggak tahu mas. Mungkin ya bisa jadi Jadi seperti itu. seperti itu pekerjaan. Jadi kalau untuk penampakan sendiri di Gua Jepang sempat merasakan atau memang hawanya aja yang beda? Ya aura mas, hawa di masuk ke gua itu ada aura Tersendiri. ya tersendiri. Kalau menurut saya sendiri itu seperti itu. Dan mungkin ya dari rasa takut kita juga mungkin karena di Iya. situ memang Nah, hawanya juga beda. ya kalau pas itu kan masih siang mas ya. Iya, masih Jadi kalau rasa takut itu ya Nggak nggak terlalu lah, nggak kayak kemarin yang malamnya itu. Iya. Mungkin di situ ada aura tersendiri itu mungkin untuk meditasi itu beberapa kali atau untuk ritual itu kan di situ kan masih mungkin dari ada orang-orang yang masih ritual di dalam situ ternyata. Jadi memulai dari sejarah ya memang itu salah satu prasejarah untuk perjuangan dulu, Ya perjuangan betul di situ. bangsa kita ada. meraih kemerdekaan. Iya, Jadi ini betul. sudah mendekati 17 Agustus ini. Iya. Jadi itu salah satu tonggak bersejarah untuk perjuangan bangsa kita waktu dulu. Jadi hargailah jasa-jasa para itu pahlawan. Pahlawan. Jadi di Ngebel juga ada pahlawan dulu. Ya betul, banyak di pahlawan. Ngebel itu banyak sejarah tentang kemerdekaan Tentang banyak kemerdekaan. sekali. Terus mungkin yang lain yang bisa digambarkan lagi Mas Anggi selama perjalanan kita ya, mulai dari perjalanan kita ke Tapak Bimo, dari mulai awal kita start itu adakah rasa nasnis lah selama kita belum sampai puncak atau selain itulah, apakah ada dari Mas Anggi sendiri? Oh dari pribadi saya sendiri ya sudah seperti itu mas. Ya yang malam itu terus pas masuk gua itu. Kalau pas berangkat itu ya sudah. Ya seperti Biasa, naik naik gunung, gunung biasa lah. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum begitu paham Gunung Tapak Bimo ini, ya saya jelaskan sedikit. Jadi kalau ketinggiannya mungkin sekitar 1.600-an. Jadi memang tidak terlalu tinggi. Ya cocok untuk lumayan pemula. lah, Cocok lumayan. untuk pemula. Jadi Lumayan treknya. letaknya ini di daerah perbatasan di antara Madiun dan Ponorogo. Jadi di daerah perbatasan. Ya gunungnya sendiri itu ya tidak terlalu tinggi, tapi memang pas naiknya itu ada beberapa tanjakan yang tidak dikasih napas soalnya. Iya. Kita memang ada tanjakan sendiri. Benerate ya. Meskipun tidak setinggi Gunung Lawu atau Gunung Iya. Semeru ya tidak boleh disepelekan karena Iya. kita di hutan juga. Jadi letaknya itu sendiri di perbatasan antara Ponorogo sama Madiun, ya pas lah daerah perbatasan. Kalau kita lebih ke timur itu kan ada gunung-gunung lain seperti Gunung Kukusan, itu kan juga ada itu yang lewatnya dari Madiun sana juga ada. Terus juga kalau ke timur terus kan sudah perbatasan juga ya. Ya Kan sudah, Ngawi, Kediri. iya sudah jauh ke sana. Nganjuk maksudnya. Nganjuk Kediri. Jadi itu salah satu gunung yang mungkin bisa dibuat untuk pendaki pemula, cocok itu sangat Di- cocok sekali. Pegunungan Wilis. Ya, jajaran lebar. Pegunungan Wilis.
ke selatan. Selatan. Jadi Kecamatan Ngebel sendiri kan adalah satu lereng Wilis. Lereng Wilis Barat. Lereng Wilis bagian barat. Jadi banyak jajaran-jajaran pegunungan puncak-puncak yang ada di wilayah Ngebel ini juga termasuk di situ. Oh iya, betul. Ya, yang ingin coba-coba atau mencoba intinya Ya, silakan. sangat recommended sekali karena ini mau 17 Agustus ya. Ya. Di sana view-nya sangat bagus, terus kita bisa upacara ya Mas, pas Ya. Ya cukup. Kalau untuk upacara cukup di tapaknya Bimo itu. Ceritanya kan tapak Bimo. Kalau sedikit aja gambarin kan itu katanya tapaknya Bimo. Kaki yang kiri. Kaki yang kiri, kaki yang kanan di Gunung Lawu kalau nggak salah. Iya. Gitu ya. Itu kalau sedikit cerita ini, tapi saya ini kan pewayangan. Ya mitos atau fakta tergantung penafsiran kita masing-masing. Ya, betul. Kita cuma dari nenek moyang seperti itu. Oke, jadi mungkin itu yang bisa Mas Ongki ceritakan. Kalau tidak ada tambahan mungkin kita bisa berlanjut lagi nanti cerita-cerita mistis di episode selanjutnya. Iya. Di cerita-cerita pendakian atau cerita horor lainnya. Dan terima kasih telah menjadi narasumber hari ini, sedikit berbagi meskipun ini cuma hanya gunung tidak terlalu tinggi, tapi juga patut untuk diperhitungkan. Banyak sejarahnya Sejarahnya di situ. juga banyak. Bukan tinggi. Nanti kita coba kita ulas lebih jauh lagi ya tentang gunung Ya. ini. Siapa tahu nanti banyak juga yang berminat nanti di lain waktu. Oke, terima kasih Mas Ongki telah jadi narasumber malam ini, dan semoga kita sehat selalu, terhindar dari COVID-19 dan Indonesia segera bangkit. Maaf kalau banyak suara motor karena ini agak dekat dengan jalan raya. Iya, Oke. betul sekali. Ya, terima kasih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe channel Suwo TV, tekan lonceng notifikasinya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.